Halo teman-teman, saya Dionisia Gula akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen rantai pasok. Yang akan saya jelaskan di sini adalah apa sih itu manajemen rantai pasok, mengapa sistem informasi harus mempelajari manajemen rantai pasok, terus tujuannya apa, dan satu contoh perusahaan yang menerapkan manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok adalah semua pihak yang terlibat, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, dalam memenuhi permintaan produk dari pelanggan. Jadi itu udah termasuk pemasok, produser, distributor, agen, retail, sampai kepada konsumen. Jadi bagaimana suatu barang itu bisa sampai di tangan konsumen. Selain itu juga manajemen rantai pasok ini bisa mengalir dari hilir ke hulur atau dari hulur ke hilir. Jadi bisa dari pemasok atau produsen sampai ke konsumen, ataupun dari konsumen informasinya ataupun barangnya sampai kepada produsen. Kemudian, mengapa bidang sistem informasi perlu mempelajari manajemen rantai pasok? Perlu kita ketahui teman-teman, ruang manajemen rantai pasok ini tidak hanya diterapkan dalam ruang lingkup yang kecil, tapi banyak juga perusahaan yang sudah menerapkannya. Jadi selain itu juga sangat melekat atau sangat dekat dengan sistem informasi karena tidak hanya berkaitan dengan produk yang diedarkan begitu saja, tetapi juga berkaitan dengan informasi yang akan dilakukan dalam rantai pasok tersebut. Kemudian, apa sih tujuan dari manajemen rantai pasok ini? Atau apa sih tujuan dari rantai pasok ini? Yaitu untuk memaksimalkan surplus rantai pasok dengan cara meningkatkan customer value dan menekan biaya serendah mungkin. Jadi, kita juga bisa merumuskan dengan cara surplus rantai pasok sama dengan customer value dikurang dengan biaya rantai pasok. Oke, tentu setelah saya menjelaskan tentang tujuannya, sekarang saya akan menjelaskan perusahaan yang menerapkan manajemen rantai pasok ini, yaitu perusahaan Starbucks. Perusahaan Starbucks ini adalah perusahaan yang menjual minuman kopi. Jadi awalnya ini adalah minuman ini, biji kopi ini diambil dari pemasoknya terlebih dahulu, kemudian disampaikan atau dikirim ke perusahaan Starbucks ini atau disamakan dengan produser. Setelah itu dikelola oleh produser, baru sampai ke konsumen. Konsumen langsung datang ke tempat Starbucks tersebut untuk mengambil pesanan atau memesan minuman tersebut. Jadi di situ juga ada aliran manajemen rantai pasoknya dari pemasok, produser, sampai ke konsumen. Demikian teman-teman, terima kasih.